Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Sosok Harimau Leluhur dari Darah Nenek. Cerita ini terjadi saat aku masih duduk di sekolah dasar. Saat itu setelah pembagian rapot, seperti biasa aku libur sekolah. Aku merengek sama bapakku untuk liburan ke rumah nenek. Dan akhirnya bapak mengantarku ke daerah Garut Selatan untuk berlibur di rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, tidak lama kemudian bapak kembali pulang ke Bandung. Aku merupakan salah satu cucu kesayangan nenek dari sekian banyak cucu nenek. Seperti biasa, usia anak-anak, aku cepat kenal dengan beberapa anak di kampung itu. Dulu belum ada listrik. Kalau sehabis maghrib aku biasa mengaji di langgar atau musola yang ada di kampung itu, dengan membawa obor sebagai alat untuk penerangan di sepanjang jalan. Dari rumah nenek ke musola cukup jauh, dan rumah nenek termasuk yang paling tepi. Zaman itu kondisi rumah tidak seperti sekarang berdempetan. Jarak satu rumah ke rumah yang lainnya bisa berjarak 10 hingga 20 meter. Sebelum maghrib aku sudah dijemput 3 kawanku untuk mengaji di langgar atau musola. Setelah pamitan sama nenek, aku segera berangkat bersama ketiga kawanku dan berjalan menyusuri jalanan perkampungan yang gelap hingga sampai di langgar yang hanya berdindingkan bilik bambu dan tiang-tiang kayu sebagian bangunan langgar. Setelah mengaji, semua anak-anak seusiaku berhamburan keluar langgar dan menyalakan obor untuk penerangan jalan pulang. Karena rumah nenek yang paling jauh dan ketiga temanku sudah pulang ke rumahnya masing-masing, akhirnya tinggal aku sendiri yang menyusuri jalan. Angin malam berembus terasa begitu dingin. Aku terus melangkah menyusuri jalanan yang gelap. Ujung nyala api bergoyang di tebak angin. Aku berhenti sesaat ketika akan melewati hutan pohon bambu. Aku betul-betul merasa takut dan mulai terisak-isak. "Nin, Wi takut," panggilku sambil gemetaran. Tampak dari ujung sana sepasang mata terlihat menyala dan berjalan ke arahku hingga sampai di hadapanku. Satu sosok tubuh yang sangat kukenal dengan satu tangan yang mengangkat ujung kain jarik di bawah kakinya. "Nin, Nek," ucapku sambil memeluk tubuh nenek. Nenek langsung mengusap kepalaku dan memegang tanganku, serta mengajakku untuk pulang dulu. Aku tidak berpikir dan tidak terpikirkan olehku. Nenek yang termasuk sudah sepuh, mampu berjalan dalam gelap malam tanpa obor. Maklum kala itu aku masih anak-anak. Aku tidur dalam pelukan nenek. Tengah malam aku terbangun karena mau pipis. Aku bangunkan nenek, tapi nenek tidak terbangun. Akhirnya aku berjalan sendiri untuk ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Dengan terburu-buru aku menuju belakang rumah, di mana kamar mandi berada. Aduh, mules pisan perutku, gumamku di bawah langit hitam dan gelap malam. Setelah selesai aku berdiri hendak keluar dari kamar mandi yang terbuat dari bilik bambu. Aku langsung berteriak memanggil nenek. "Nin, Nin, Nek, Nek," teriakku saat mataku melihat satu sosok besar dengan mata yang menyala tengah duduk di depan bilik kamar mandi. Aku tidak tahu kapan nenek keluar dari rumah. Yang ku tahu nenek sudah berada di sampingku dan berkata, "Ulah sieun, eta karuhun maneh jang. Hus, geus indit ka ditu maneh. Incu kaula sinieun. Jangan takut, itu leluhurmu. Sudah, kamu pergi sana. Cucuku ketakutan," ucap nenek sambil menggerakkan tangannya untuk menyuruh makhluk itu pergi. Beberapa hari kemudian, ketiga kawanku mengajakku untuk mencari kayu bakar di hutan. Sambil mencari kayu bakar, kami bermain hingga tak terasa hari sudah sore. Akhirnya kami bertiga melangkah untuk pulang. Aku yang tidak biasa berjalan dengan beban kayu bakar di pundak, tertinggal jauh dari ketiga kawanku, hingga aku memanggil-manggil mereka. Sesaat mereka menunggu. Setelah aku mendekat, ketiga kawanku berjalan lagi dan aku kembali tertinggal. Aku lihat ketiga kawanku sudah menuruni bukit dan berjalan keluar dari hutan, lalu melintasi hutan pohon bambu.
Aku yang tertinggal baru keluar dari hutan. Matahari sudah tenggelam. Ketika temanku sudah tak terlihat, aku semakin bingung. Karena yang kulihat kini bukan lagi hutan pohon bambu, tapi padang rumput yang luas. Kemana mataku memandang, hanya hamparan rumput yang terbentang dan terbelah oleh sungai di tengah padang rumput. Aku yang masih anak-anak tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sambil menangis, aku terus berjalan ke arah sungai yang membelah padang ilalang. Dengan menggunakan tangan aku meminum air sungai. Aku terus menangis sambil menyusuri arus sungai hingga sampai di sebuah air terjun. Tangisku semakin keras. Aku terus memanggil nenekku. Aku tidak tahu jalan pulang. Aku hanya duduk di atas batu sambil menangis. Entah dari mana datangnya seorang perempuan yang terlihat cantik. Tiba-tiba sudah berada tidak jauh dari tempat dudukku. Perempuan itu menghampiri dan memeluk tubuhku. "Sudah, jangan nangis. Kamu aman sama ibu di sini. Nanti juga kamu pulang," ucap perempuan itu sambil memelukku, yang terus menangis sambil memanggil nenekku. Aku yang tertidur dalam pelukan wanita itu tiba-tiba terbangun. Tapi wanita itu sudah tidak ada. Pandangan mataku mengitari sekeliling, dan aku kembali menjerit sambil memanggil nenekku. Tidak jauh dari sampingku dan di atas sebuah batu yang cukup besar, satu sosok harimau dengan belang hitam tengah menatap ke arahku. Harimau itu sangat besar, ekornya berkibas kiri kanan, lidahnya menjilati kukunya. Lalu makhluk itu mengaum dan aku pingsan. Aku membuka mata. Terlihat wajah nenek yang tersenyum dan langsung menciumi, juga mengelus rambut kepalaku. Menurut nenek, aku ditemukan di sebuah rumpun pohon bambu oleh penduduk yang mencariku. Setelah 2 hari aku hilang, aku segera menceritakan semua yang kualami. "Nin, harimau yang kulihat itu siapa?" tanyaku. Nenek tersenyum dan menjawab, "Kelak saat kamu dewasa, kamu akan tahu siapa harimau itu," ucap nenek sambil memeluk tubuhku. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.